Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bu Tuti di pelajaran prakarya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Jangan bosan ya mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Setelah minggu lalu di pelajaran prakarya, kita sudah membahas materi tentang karakteristik kerajinan dari bahan keras alam maupun bahan keras buatan. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang proses produksi kerajinan bahan keras, baik bahan keras alam maupun bahan keras buatan. Kita akan bahas tentang proses sebuah kerajinan ya. Yang pertama, kita akan bahas dulu tentang kerajinan bahan keras alam. Sifat-sifat bahan keras alam memiliki sifat fisik, sifat mekanik, dan juga sifat kimia. Pengolahan bahan untuk membuat kerajinan harus memperhatikan karakteristik bahan agar menghasilkan produk yang baik, efisien, dan berkualitas. Bahan dapat berupa kayu, bambu, rotan, ataupun tempurung kelapa. Ini yang merupakan bahan keras alam. Sekarang kita akan bahas satu persatu tentang kerajinan dari bahan keras alam. Bahan keras alam yang pertama, kita akan membahas dulu tentang kerajinan dari bahan keras alam berupa kayu. Tahapan produksi kerajinan dari bahan kayu antara lain adalah pembuatan desain, produksi, dan juga finishing. Pembuatan desain bisa terinspirasi dari material yang telah kita peroleh. Jadi materialnya seperti apa, nah nanti akan dibuat menjadi apa, ini nanti itu tergantung dari bahan yang kita temukan. Selanjutnya adalah bahan produksi. Bahan produksi yang utama untuk membuat kerajinan dari bahan kayu adalah kayu yang dapat dibentuk dan juga dapat diukir. Pembuatan kerajinan kayu harus disesuaikan dengan rancangan kerajinan yang sudah kita buat. Bahan baku yang bisa digunakan untuk kerajinan itu jenis kayu apa? Ya, ada banyak sekali. Ada kayu jati, ada kayu mahoni, ada kayu kelapa, dan masih banyak lagi jenis kayunya. Nah, ini tergantung yang akan dibuat itu kerajinan berupa apa. Itu mengenai bahan produksi. Selanjutnya adalah peralatan dan bahan yang digunakan untuk membuat kerajinan kayu. Kalau kalian ingin membuat kerajinan dari kayu, alat yang kalian butuhkan antara lain adalah gergaji. Gergaji ini digunakan untuk memotong kayu, membantu kita untuk pemotongan kayu. Nah, sedangkan jenis gergaji ini juga beraneka macam. Ada yang besar, ada yang kecil, dan jenisnya berbeda-beda. Jadi, sesuaikan dengan kebutuhan saja. Yang selanjutnya ada alat pahat. Alat pahat biasa digunakan untuk memahat, yaitu membentuk kayu menjadi bentuk rupa sehingga didapatkan hasil yang maksimal. Jenis pahatnya pun berbeda-beda, nanti disesuaikan dengan kerajinan yang akan kalian buat. Kemudian bahan yang dibutuhkan ada bor. Bor digunakan untuk melubangi kayu. Ini biasanya digunakan untuk bagian tengah, untuk mempermudah pada saat proses penggergajian kayu di bagian tengah. Selanjutnya dibutuhkan lem. Lem digunakan untuk melakukan penempelan jika pada saat melakukan pemahatan ini kayunya patah, ini bisa kita sambung lagi dengan menggunakan lem. Lem yang digunakan ini adalah lem khusus untuk kayu sehingga bisa merekat dengan kuat. Itu peralatan yang kalian butuhkan untuk membuat kerajinan dari kayu. Sekarang kita akan lihat dulu produk kerajinan dari kayu itu seperti apa. Produk kerajinan dari kayu itu beraneka macam. Di negara kita, di Indonesia, itu banyak sekali hutan yang menghasilkan kayu. Sehingga ini mempermudah untuk para pengrajin untuk memperoleh bahan sehingga mereka membuat sebuah kerajinan. Kerajinan apa saja yang bisa dibuat dari kayu? Nah, biasanya kerajinan yang dibuat dari kayu itu antara lain ada bingkai foto, ada miniatur rumah, miniatur kendaraan, meja, kursi, dan sebagainya. Ada banyak sekali, mungkin di rumah kalian ada banyak kerajinan yang terbuat dari kayu.
Selanjutnya, bagaimana proses pembuatan kerajinan dari kayu? Kerajinan dari kayu ini prosesnya ada berbagai macam. Jadi bisa kita pahat, bisa juga kita gunakan ukir. Jadi kita sesuaikan dengan bahan apa yang akan dibuat. Misalnya kursi. Kalau kursi berarti itu bagusnya adalah dengan diukir, karena itu lebih menarik perhatian bagi para calon pembeli. Itu mengenai proses pembuatan kerajinan dari kayu. Sekarang kita akan membahas dulu kerajinan yang terbuat dari bambu. Tahapan produksi kerajinan dari bambu ini sama dengan tahapan pada kerajinan kayu, yaitu kita membuat desain, memproduksi, dan juga finishing. Selanjutnya kita akan membahas tentang bahan untuk memproduksi kerajinan dari bambu. Bahan yang dibutuhkan untuk membuat kerajinan dari bambu antara lain ada bambu apus, bambu petung, bambu ampel, dan masih banyak lagi jenis bambu lainnya yang bisa kita manfaatkan di sekitar kita. Peralatan yang digunakan untuk membuat kerajinan bambu itu juga berbeda dengan yang kerajinan menggunakan kayu. Kerajinan dari bambu yang dibutuhkan antara lain adalah gergaji, pisau raut, tang, tatah, meteran, palu, parang, kuas, dan juga bor. Jadi ini yang kalian persiapkan jika kalian akan membuat kerajinan dari bambu. Nah, produk kerajinan dari bambu itu contohnya apa? Produk kerajinan dari bambu biasanya digunakan untuk pembuatan peralatan rumah tangga. Contohnya adalah membuat kap lampu, membuat sandal dari bambu, tempat tidur, rak tanaman, dan masih banyak lagi yang bisa kalian perhatikan di sekitar kalian. Kemudian, bagaimanakah proses pembuatan kerajinan bambu? Prosesnya ini berbeda dengan kayu. Proses pembuatan kerajinan bambu ini biasanya menggunakan teknik anyaman dan teknik tempel ataupun teknik sambung. Sering kita lihat anyaman dari bambu ya. Jadi ada banyak kerajinan dari anyaman bambu. Itu mengenai proses pembuatan kerajinan dari bahan bambu. Sekarang kita akan bahas tentang proses kerajinan dari bahan rotan. Ini tahapannya tentu sama dengan yang lainnya. Jadi ada pembuatan desain, produksi, baru finishing. Nah, sedangkan bahan untuk memproduksi kerajinan dari rotan ini ada beberapa bahan yang dibutuhkan. Jadi rotan itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah rotan kupasan atau kulit rotan. Kemudian ada rotan batang yang sudah dipoles, dan juga rotan isi. Ini sesuai dengan kerajinan yang akan dibuat. Bahan lainnya yang dibutuhkan selain bahan utama rotan, dibutuhkan adalah minyak tanah digunakan untuk pemasakan, kemudian pelitur, dan juga cat warna. Itu yang dibutuhkan kalau kalian akan membuat kerajinan dari rotan. Nah, sekarang alatnya apa? Kalian sudah menyediakan bahan. Sekarang kalian harus menyiapkan alatnya. Alat yang dibutuhkan untuk kerajinan rotan antara lain adalah gunting rotan, palu, alat pembengkok, bor, amplas, gergaji, kompor, dan juga kuas cat. Itu yang dibutuhkan untuk membuat kerajinan dari rotan. Nah, contoh kerajinan dari bahan rotan itu ada beberapa yang mungkin kalian sendiri juga punya di rumah. Ini biasanya adalah kerajinan untuk membuat meja, kursi, lemari, rak, lampit, aneka perabot rumah tangga, ataupun hiasan dinding. Nah, sekarang banyak sekali hiasan dinding yang terbuat dari rotan yang bahannya sederhana tapi hasilnya sangat luar biasa sekali, banyak sekali, dan harga jualnya pun sangat tinggi sekarang ya. Kemudian bagaimana proses pembuatan kerajinan rotan? Proses pembuatan kerajinan rotan ini melalui beberapa tahap. Tahap yang pertama adalah pembuatan kerangka. Pembuatan kerangka ini menggunakan alat pembengkok agar rotan bisa dilekukan sesuai dengan desain yang kita mau. Setelah pembuatan kerangka, kita adalah tahap penganyaman.
untuk membentuk sesuai dengan desain yang sudah kita buat. Setelah dianyam, kemudian ada pengecatan. Ini supaya warnanya lebih menarik. Pengecatan dasar menggunakan kuas. Ya, kemudian yang terakhir adalah finishing. Tahap finishing ini tahap yang penting. Ini biasanya adalah tahap mengamplas dari rotan supaya menghilangkan bulu-bulu yang ada di rotan. Setelah diamplas baru proses pelitur supaya hasilnya terlihat natural tapi bagus. Ini mengenai proses kerajinan bahan keras dari rotan. Jadi itu 3 kerajinan bahan keras alam yang sudah saya jelaskan. Silahkan nanti kalian punya ide akan membuat kerajinan dari apa. Nah, nanti ketika praktek silahkan kalian praktekkan. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang proses pembuatan kerajinan dari bahan keras buatan. Bahan keras buatan berarti ini bahan yang kita dapat yang sudah mengalami proses ya. Kalau yang alam tadi yang kita dapat dari lingkungan kita sekitarnya. Bahan keras buatan sudah kita bahas pada pertemuan minggu lalu. Ada kaca, kemudian ada logam. Ini yang merupakan kerajinan dari bahan keras buatan. Kita akan bahas bagaimana proses pembuatan dari kerajinan ini. Nah, sekarang kita akan bahas dulu tentang kerajinan dari kaca yang akan dibuat menjadi lukisan kaca ya, lukis kaca. Kerajinan kaca banyak diproduksi, yaitu kerajinan kaca lukis yang disebut juga dengan istilah glass painting. Ya, kerajinan kaca biasanya dijumpai di toko-toko souvenir ataupun di toko kerajinan. Ini sering kita jumpai ya. Sekarang bahan yang dibutuhkan untuk membuat kerajinan kaca itu apa saja? Yang dibutuhkan untuk glass painting antara lain adalah kaca. Kaca ini bisa berupa gelas, toples, botol, ataupun kaca yang lembaran. Kemudian bahan lain yang dibutuhkan adalah cat dan juga thinner. Alat yang dibutuhkan apa saja? Alatnya yang dibutuhkan berbeda dengan alat yang dibutuhkan untuk kerajinan bahan keras alam. Untuk membuat kerajinan lukis kaca ini, alat yang dibutuhkan antara lain kuas, lidi, cotton bud, meja, dan juga lap. Produk yang dihasilkan dari lukis kaca itu apa saja? Produknya adalah kaca hias, kemudian botol lukis, lampu hias, tempat lilin, vas bunga, dan juga mangkuk. Tapi masih banyak lagi sebenarnya ya untuk lukis dari kaca ini. Bagaimana prosesnya? Proses pembuatan kaca lukis ini melalui beberapa tahapan. Tahap yang pertama adalah membuat gambar polanya dulu. Yang kedua, menebalkan gambar dengan spidol. Yang ketiga, gambar yang sudah kita tebalkan tadi kita taruh di bawah kaca dan ditebalkan dengan pena khusus untuk kaca. Yang keempat, memberi warna pada gambar dengan menggunakan cat. Yang selanjutnya, menutup seluruh permukaan kaca selain yang kita gambar itu dengan cat. Dan yang terakhir adalah lukisan kaca ini siap kita bingkai dan kita pajang. Itu adalah proses dari pembuatan kaca lukis. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan kalian tuliskan di kolom komentar ya. Dan sekarang adalah bahan kerajinan buatan yang terakhir adalah kerajinan logam. Kerajinan logam termasuk salah satu produk kerajinan yang memiliki estetika tinggi dan juga pembuatannya relatif lama. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kita bahas dulu ya untuk bahannya. Bahan yang dibutuhkan untuk membuat kerajinan logam antara lain adalah besi, perunggu, emas, perak, aluminium, dan juga timah. Setelah kita siapkan bahannya, kita harus menyiapkan alatnya. Alat yang digunakan antara lain gunting, seng, cetakan, dan juga kuas. Setelah kita siapkan semuanya, berarti siap kita membuat produknya. Produk dari kerajinan logam, contohnya antara lain adalah gelas, kap lampu, hiasan interior, wadah serbaguna,
Bahkan sampai piala pun dibuat dengan menggunakan bahan logam. Nah, sekarang kita bahas untuk prosesnya. Proses pembuatan kerajinan ini melalui 5 teknik. Yang pertama ada teknik cor. Teknik cor adalah teknik pembuatan produk di mana logam dicairkan dalam tungku peleburan, kemudian dituangkan ke dalam cetakan untuk membentuk sebuah bentuk yang sesuai dengan aslinya. Yang kedua ada teknik etsa. Teknik etsa adalah teknik pengasaman yang dalam proses pengerjaannya menggunakan bahan kimia. Yang ketiga ada teknik patri. Teknik patri adalah teknik penyambungan logam dengan mencairkan sebagian logam. Jadi tidak semuanya dicairkan, hanya pada bagian tertentu saja. Yang selanjutnya adalah teknik ukir tekan. Teknik ukir tekan adalah teknik membuat hiasan di atas permukaan logam dengan cara ditekan menggunakan alat solder. Itu mengenai proses pembuatan kerajinan. Demikian materi dari proses pembuatan kerajinan dari bahan keras alam dan juga dari bahan keras buatan. Sampai sini mungkin ada yang kalian tanyakan? Ada yang belum jelas? Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar. Nanti akan saya jawab pertanyaan kalian. Nah, mungkin cukup sampai di sini saja video pembelajaran dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya minta maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.